Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nurul Komaria dari D3 Farmasi Poltekkes Hermina. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari K3 itu sendiri. Yang pertama, secara keilmuan yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada secara filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga ada secara OHAS, yaitu semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Kemudian ada fungsi dari K3 itu sendiri. Yang pertama, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, dan prosedur dan program pengendalian bahaya. Yang ketiga ada sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Yang keempat ada sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Yang kelima ada sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja. Kemudian tujuan dari K3, yang pertama ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Ketiga, menciptakan sistem kerja yang aman. Dan juga yang keempat, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan kerja. Dalam K3 itu sendiri terdapat istilah-istilah bahaya. Yang pertama ada hazard, yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua ada danger, yaitu peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya yang sudah ada tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai macam tindakan. Yang keempat ada risk, yaitu perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat ada insiden, yaitu munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang kelima ada aksiden, yaitu kejadian bahaya yang disertai adanya kerugian pada korban atau manusia. Kemudian juga jenis-jenis dari bahaya K3. Yang pertama, bahaya jenis kimia, yaitu bahaya yang timbul akibat menghirup atau terjadinya kontak antara dengan bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada bahaya jenis fisika, yaitu bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja, misalnya temperatur udara atau ruangan yang bising. Yang ketiga ada jenis bahaya pekerjaan, yaitu bahaya yang terkait dengan proyek atau pekerjaan yang dapat menimbulkan yang dapat ditimbulkan dari kurangnya pencahayaan dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan itu sendiri. Kemudian kesimpulannya yang terakhir, K3 diperlukan dalam berbagai pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan para pekerja, serta untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara efisien dan aman. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.